Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Wulan Rahmadani dengan NIM 12111420382. Saya dari Prodi Tadris IPS 6A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya di sini yaitu saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sukma Erni MPD dengan materi struktur masyarakat Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh lagi, di sini kita akan membahas tentang apa itu masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur masyarakat. Yang pertama yaitu manusia yang hidup bersama. Yang kedua yaitu bercampur untuk waktu yang relatif lama. Yang ketiga yaitu mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang terakhir yaitu mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat. Nah, di ciri-ciri masyarakat ini terbagi menjadi dua, yaitu ada secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan juga kedaerahan. Sementara secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, di struktur masyarakat Indonesia ini juga membahas struktur sosial di masyarakat. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial yaitu suatu tingkatan yang ada di masyarakat. Nah, contoh konkret dari struktur sosial ini yaitu sistem kasta. Di struktur sosial ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada jenis struktur sosial, kemudian ada ciri-ciri struktur sosial, kemudian ada fungsi struktur sosial, dan yang terakhir ada unsur-unsur struktur sosial. Kita masuk ke poin pembahasan yang pertama yaitu jenis struktur sosial. Nah, jenis struktur sosial ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur sosial kaku dan luas, kemudian yang kedua ada struktur sosial formal dan informal, kemudian yang ketiga ada struktur sosial homogen dan heterogen, yang keempat ada struktur sosial mekanis dan statis, dan yang terakhir ada struktur sosial atas dan bawah. Masuk ke poin pembahasan yang kedua yaitu ada ciri-ciri struktur sosial. Nah, di ciri-ciri struktur sosial ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu selalu berkembang dan dapat berubah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa setiap orang yang berada di dalam tingkatan atau suatu kelompok itu dapat mengalami perubahan baik naik maupun turun. Yang kedua yaitu meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu terdapat dimensi vertikal dan horizontal, di mana adanya tingkatan yang tidak setara disebut juga dengan stratifikasi sosial, sedangkan yang setara disebut juga dengan diferensiasi sosial. Selanjutnya masuk ke poin pembahasan yang ketiga yaitu ada fungsi dari struktur sosial. Yang pertama yaitu struktur sosial sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Yang dimaksud di sini yaitu terdapat norma atau peraturan untuk mengatur setiap individu agar tidak terjadi konflik atau perselisihan antar kelompok ataupun tingkatan. Yang kedua yaitu struktur sosial dapat membuktikan bahwa individu yang ada di dalam masyarakat mempunyai fungsi dan kelas yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir yaitu ada unsur-unsur struktur sosial. Nah, di unsur-unsur struktur sosial ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu dalam struktur sosial penting adanya keyakinan dan juga pengetahuan. Hal tersebut dapat berfungsi untuk menganalisis suatu masalah. Yang kedua yaitu dalam struktur sosial penting adanya perasaan kepedulian atau solidaritas. Dengan adanya rasa kepedulian satu sama lain, maka tidak akan ada pikiran negatif individu antara individu lainnya di dalam struktur sosial. Yang ketiga, dalam struktur sosial penting adanya tujuan dan juga cita-cita bersama yang ingin dicapai oleh sebuah kelompok. Yang keempat yaitu
Dalam sebuah struktur sosial, penting adanya orang yang mampu memegang kekuasaan, di mana kepala dari sebuah kelompok dapat memerintahkan dan juga mengatur anggotanya sehingga tujuan yang akan dicapai akan lebih terarah. Nah, yang terakhir yaitu dalam sebuah struktur sosial penting adanya tingkatan. Tingkatan di dalam sebuah struktur sosial ini sangat penting dikarenakan agar kita dapat melihat dengan jelas siapa yang memiliki wewenang dan juga tanggung jawab di dalam kelompok tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.